Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana anak-anak kecil tanpa takut sering masuk ke dalam situasi-situasi yang berbahaya? Mereka berjalan ke tengah jalan tanpa mempedulikan sekitarnya. Mereka mengambil pisau yang tajam tanpa berpikir panjang, dan terkadang mereka bahkan langsung menghampiri orang-orang asing, menggandeng tangan mereka, dan mulai berjalan bersama mereka, sama sekali tidak menghiraukan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Namun tentunya, orang dewasa mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan segala macam masalah. Bencana alam menghancurkan kehidupan dan harta benda, penyakit membawa penderitaan, mesin-mesin bisa membahayakan kita. Dan kita tahu bahwa mungkin bahaya yang terbesar adalah bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan tindakan kekerasan berupa penyerangan, pembunuhan, dan perang terhadap sesamanya. Apabila kita menyimak sejarah manusia, atau apabila kita sekedar mengikuti peristiwa-peristiwa terkini, hampir tidak mungkin kita membantah bahwa manusia telah memenuhi dunia ini dengan kekerasan. Pelajaran ini telah diberi judul Dunia yang Penuh Kekerasan. Dan kita akan mempelajari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, di mana Musa menggambarkan masalah-masalah dan kekerasan yang terjadi di dalam dunia ini tidak lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam pasal-pasal ini, Musa menggambarkan bagaimana manusia mulai mengisi bumi dengan kekerasan, dan bagaimana Allah bereaksi terhadap masalah-masalah ini. Kita akan memeriksa 3 aspek dari bagian kitab Kejadian ini. Pertama, kita akan meninjau struktur sastra dari bagian ini. Kedua, kita akan berfokus pada makna asali dari pasal-pasal ini. Dan ketiga, kita akan menyelidiki bagaimana Perjanjian Baru mengajar kita untuk menerapkan nas-nas ini di zaman kita. Pertama-tama, mari kita melihat struktur sastra dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8. Pasal-pasal kitab Kejadian ini menyentuh sejumlah topik yang berbeda dan mencakup narasi maupun silsilah. Kompleksitas ini sering membuat kita memiliki kesan bahwa pasal-pasal ini tidak benar-benar menyatu. Namun, ketika kita menyelidiki bagian kitab Kejadian ini lebih dekat, kita akan melihat bahwa bagian ini merupakan karya sastra yang ditenun secara hati-hati dengan tujuan yang menyatu. Dengan membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, kita akan melihat bahwa bagian kitab Kejadian ini terbagi atas 2 bagian utama. Bagian pertama terdiri atas pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 32, dan kami telah memberi judul Kekerasan yang Mula-Mula dan Pengharapan. Bagian kedua terdiri atas pasal 6 ayat 1 sampai 8, dan kami menyebutnya Kekerasan yang Kemudian dan Pengharapan. Skenario mula-mula dari kekerasan dan pengharapan dalam Kejadian pasal 4 sampai pasal 5 terbagi dalam 4 bagian, dan bagian-bagian ini membentuk 2 rangkaian paralel berisi narasi dan silsilah, yaitu pasal 4 ayat 1 sampai 16 membentuk narasi yang paralel dengan narasi kedua dalam pasal 4 ayat 25 sampai 26, dan pasal 4 ayat 17 sampai 24 membentuk silsilah yang berpadanan dengan silsilah kedua dalam pasal 5 ayat 1 sampai 32. Kita akan meneliti materi-materi ini dengan menyelidiki beberapa relasi di antara narasi-narasi yang berpadanan. Dan kemudian kita akan memperhatikan paralel-paralel di antara kedua silsilah. Pertama-tama, Musa memulai dengan menulis kisah tentang Kain yang berdosa dalam pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nas ini merupakan catatan yang terkenal tentang saat ketika kemarahan Kain meledak karena kecemburuan dan ia membunuh Habel adiknya. Ketika kita lebih mencermati nas ini, jelaslah bahwa nas ini terbagi menjadi 5 langkah dramatis. Kisah ini dimulai dengan Kain dan Habel yang hidup bersama secara harmonis dalam ayat 1 sampai 2a. Walaupun demikian, ketika kita beralih kepada bagian akhir dari narasi itu di dalam ayat 16, kita mendapati situasi yang berbeda. Kain sendirian, diusir dari tanah yang baik, dari keluarganya, dan dari hadirat Allah yang istimewa. Langkah kedua dari kisah ini, yang terdapat dalam ayat 2b sampai ayat 7, menyinggung peristiwa-peristiwa yang memimpin Kain untuk membunuh Habel, khususnya perbedaan antara persembahan korban yang diberikan oleh masing-masing kepada Allah. Singkatnya, Allah berkenan dengan persembahan Habel, tetapi ia menolak persembahan Kain.
Allah juga telah memperingatkan Kain tentang kuasa dosa yang mengintai untuk menguasai dia. Namun, Kain tidak peduli. Bagian ketiga dari narasi ini, yaitu ayat 8, membentuk titik balik dari kisah ini. Pada bagian ini, Kain membunuh Habel adiknya. Kain dan Habel meninggalkan tempat persembahan dan pergi ke ladang. Dan di situ, persis seperti yang telah Allah peringatkan, dosa menguasai Kain dan mengubah dia menjadi pembunuh pertama dalam sejarah manusia. Bagian keempat dari narasi ini muncul dalam ayat 9-15 dan menggambarkan kutuk dan perlindungan yang Allah berikan kepada Kain. Allah menimpakan kutuk kepada Kain dengan mengusir dia untuk mengembara jauh dari tanah Eden. Namun Allah juga melindunginya dari serangan orang lain. Jadi kita melihat bahwa Kejadian pasal 4-5 dimulai dengan kisah tentang dosa Kain yang mengerikan. Ia begitu dicemari oleh dosa, sampai ia benar-benar membunuh Habel adiknya yang benar, dan sebagai akibatnya, ia ditentukan untuk hidup jauh dari tempat berkat Allah. Setelah kita melihat struktur narasi pembukaan dari Kejadian pasal 4-5, kita perlu melihat narasi kedua yang muncul dalam pasal-pasal ini, yaitu perikop yang berpadanan dalam pasal 4 ayat 25-26. Nas ini mengalihkan perhatian kita dari Kain yang berdosa kepada anak Adam yang ketiga, yaitu Set yang benar. Laporan tentang Set yang benar terbagi menjadi 3 langkah singkat. Pertama, dalam pasal 4 ayat 25, Hawa melahirkan Set. Langkah kedua dalam laporan ini muncul dalam pasal 4 ayat 26a, di mana Musa mencatat bahwa Set juga mempunyai seorang anak, Enos. Tidak banyak yang dicatat mengenai peristiwa ini. Namun Musa melanjutkan laporannya mengenai kelahiran Enos dengan langkah ketiga dalam pasal 4 ayat 26b, di mana ia menambahkan komentar yang mengungkapkan tentang karakter rohani keluarga ini. Dalam pasal 4 ayat 26b, Musa menulis kata-kata ini. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Secara sederhana, Set dan Enos adalah orang-orang yang berseru kepada Allah dalam doa. Kontras dengan Kain yang berdosa, orang-orang ini benar di hadapan Allah, dan mereka mendemonstrasikan kebenaran ini melalui ibadah dan doa yang setia. Dengan mengingat kontras dasar dari narasi-narasi yang paralel ini, kita sekarang akan beralih kepada silsilah-silsilah yang paralel dalam pasal 4-5. Silsilah-silsilah dalam Kejadian pasal 4-5 sering tampak sebagai catatan keturunan biologis yang samar, dan karena alasan inilah, banyak penafsir mengabaikan signifikansinya. Namun pengamatan yang lebih teliti kepada silsilah-silsilah ini mengungkapkan bahwa di dalamnya terkandung informasi-informasi vital yang melayani tujuan Musa dalam menuliskan bagian ini dalam sejarah purba. Di satu sisi, silsilah yang pertama mencatat garis keturunan Kain yang berdosa dalam pasal 4 ayat 17-24. Dalam ayat-ayat ini, Musa mendaftarkan sejumlah keturunan Kain dan menunjukkan bagaimana dosa telah mengubah keluarga ini menjadi kaum yang sombong, congkak, dan mengancam. Silsilah yang kedua meliputi garis keturunan Set yang benar dalam pasal 5 ayat 1-32. Dalam nas ini, Musa mencatat sejumlah nama penting dalam keluarga Set. Namun sebagai kontras dengan garis keturunan Kain, keluarga ini terus menjadi keluarga yang benar dan setia. Salah satu cara bagi kita untuk melihat tujuan ini adalah dengan memperhatikan cara Musa memasukkan 2 nama di dalam kedua daftar itu. Baik silsilah Kain maupun garis keturunan Set mencantumkan nama Henoch dan Lameh. Dan Musa secara eksplisit mengontraskan orang-orang ini. Perhatikan dahulu apa yang Musa katakan tentang 2 orang yang bernama Henoch. Di satu sisi, dalam Kejadian pasal 4 ayat 17, kita membaca pernyataan ini tentang keturunan Kain, yaitu Henoch. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henoch menurut nama anaknya. Kain dan anaknya Henoch meninggikan diri mereka dengan sangat congkak ketika mereka menamai kota tersebut menurut nama Henoch. Kita dapat melihat signifikansi dari komentar ini ketika kita mengingat apa yang Musa tuliskan tentang Henoch dari keturunan Set. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Musa berkomentar tentang Henoch keturunan Set demikian. Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah,
lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sulit untuk membayangkan kontras yang lebih tajam di antara dua orang melebihi apa yang kita jumpai di sini, yaitu antara Henokh yang berdosa dengan Henokh yang benar. Selain kontras yang ditampilkan di antara dua orang yang bernama Henokh, Musa juga menyebutkan seorang Lamekh dari keturunan Kain dan seorang Lamekh dari keturunan Set. Sekali lagi, ada kontras yang tajam yang menonjol di antara kedua orang ini. Di satu pihak, Lamekh keturunan Kain adalah figur yang menakutkan. Kejadian pasal 4 ayat 23-24 melaporkan bahwa Lamekh adalah seorang pembunuh, dan ia sangat bangga akan eksploitasinya yang dipenuhi oleh pembunuhan. Secara kontras, untuk menunjukkan karakter Lamekh keturunan Set, Musa mencatat perkataan Lamekh pada saat kelahiran anaknya dalam pasal 5 ayat 29 berikut. Lamekh memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Sesuai adat istiadat di zaman Alkitab, Lamekh keturunan Set menamai anaknya sebagai doa kepada Allah untuk mengekspresikan pengharapan bahwa Nuh anaknya akan membawa kelepasan dari kondisi kehidupan yang mengerikan yang dimulai sejak Allah mengutuk tanah pada zaman Adam dan Hawa. Setelah kita memperhatikan bagaimana Kejadian pasal 4-5 menyampaikan sebuah pola tentang kekerasan yang mula-mula dan pengharapan akan kelepasan atau penyelamatan, kita akan memasuki skenario kedua tentang kekerasan dan pengharapan seperti yang tercantum dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-8. Ketika kita mencermati ayat-ayat ini, menjadi jelas bahwa pasal 6 ayat 1-8 terbagi atas 3 langkah berikut. Pertama, ayat 1-3 membahas tokoh-tokoh yang dikenal sebagai anak-anak Allah. Kedua, ayat-ayat 4-7 berfokus pada tokoh-tokoh lain yang dikenal sebagai Nephilim. Setelah kedua langkah ini, Musa menambahkan sebuah kata penutup dalam ayat 8 yang menyebut nama Nuh sekali lagi. Seseorang yang padanya terdapat pengharapan akan keselamatan. Dua langkah utama dalam ayat-ayat ini menggambarkan serangkaian peristiwa yang mengancam yang terjadi di bumi dan kemudian menyatakan bagaimana Allah bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Marilah kita pertama-tama melihat ancaman dari anak-anak Allah dan pada reaksi Allah dalam pasal 6 ayat 1-3. Sayangnya, ayat-ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang paling sulit ditafsirkan dalam kitab Kejadian. Kesulitannya terutama berpusat pada ayat 2, di mana kita membaca kata-kata ini. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Musa tidak menjelaskan secara persis siapa anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia itu. Kelihatannya ia mengharapkan para pembaca yang pertama memahami apa yang dia maksudkan. Namun, tidak mungkin para pembaca modern dapat menentukan identitas dari karakter-karakter ini secara pasti. Dalam sejarah penafsiran, 3 identifikasi logis telah diajukan. Pertama, anak-anak Allah di sini mungkin adalah keturunan Set yang menikahi anak-anak perempuan keturunan Kain. Tafsiran ini ada benarnya karena kontras-kontras yang dibangun di antara keturunan Kain dan Set dalam Kejadian pasal 4-5. Pilihan kedua adalah anak-anak Allah itu mungkin adalah para malaikat, dan anak-anak perempuan itu adalah manusia biasa. Pandangan ini juga ada benarnya, karena para malaikat sering disebut anak-anak Allah dalam Perjanjian Lama, dalam nas-nas seperti Ayub pasal 1 ayat 6 dan Mazmur pasal 29 ayat 1. Pilihan ketiga adalah mengartikan anak-anak Allah sebagai raja-raja atau para bangsawan yang mengambil perempuan-perempuan biasa. Pandangan ini juga ada benarnya, karena di timur dekat kuno, raja-raja sering disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti halnya anak Daud yang disebut anak Allah dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dan Mazmur pasal 2 ayat 7. Walaupun saya lebih menyetujui tafsiran yang ketiga ini, kita tidak boleh bersikap dogmatis terhadap posisi apapun secara khusus. Walaupun kita tidak dapat memastikan siapa yang dimaksud dengan tokoh-tokoh ini, kita dapat lebih yakin tentang apa yang mereka lakukan. Ingatlah, bahwa dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, kita membaca bahwa maka anak-anak Allah mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini bukanlah bahasa umum dalam Perjanjian Lama untuk pernikahan yang sah, dan hal ini dengan tegas menunjukkan bahwa para perempuan itu dan juga keluarga mereka tidak menyetujui hubungan ini.
Sebaliknya, anak-anak Allah yang mungkin adalah para bangsawan yang berkuasa, secara paksa mengambil para perempuan itu tanpa persetujuan mereka. Bahasa di sini bahkan bisa berarti bahwa anak-anak Allah itu sesungguhnya telah sengaja memperkosa perempuan-perempuan itu. Apapun yang terjadi, kekerasan yang ditunjukkan sebelumnya di dalam eksploitasi Kain dan keturunannya mencapai area lain dalam kehidupan, kejahatan terhadap perempuan. Setelah Musa menggambarkan ancaman dari anak-anak Allah, ia kembali kepada fokus pembahasannya, reaksi Allah terhadap peristiwa-peristiwa ini. Kita membaca kata-kata ini dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Allah menjadi lelah dengan cara dosa terus-menerus mendatangkan kekerasan bagi manusia, dan ia mengumumkan bahwa ia tidak akan menoleransi kecemaran ini selamanya. Namun demikian, Allah dengan penuh anugerah menetapkan untuk memperbolehkan manusia hidup 120 tahun lagi sebelum melaksanakan penghakimannya. Rangkaian kedua dari tindakan-tindakan di bumi dan reaksi ilahi muncul dalam Kejadian pasal 6 ayat 4-7, yaitu catatan tentang Nefilim. Dalam ayat 4, pertama-tama kita membaca tentang ancaman lainnya yang berkembang. Nefilim ada di bumi pada waktu itu dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak oleh mereka. Mereka ini adalah para pahlawan di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Beberapa Alkitab yang lebih kuno begitu saja mengikuti versi Septuaginta dan menerjemahkan kata Ibrani Nefilim sebagai orang-orang raksasa. Namun terjemahan ini tidak tepat karena tidak menyampaikan konotasi kata itu. Para ahli memiliki opini yang berbeda tentang makna yang akurat dari istilah ini. Tetapi mungkin sekali kata ini merujuk kepada para pejuang yang kuat atau para pemimpin militer. Dalam nas ini, Musa secara spesifik menggambarkan Nefilim sebagai para pahlawan di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Istilah para pahlawan atau Hagiborim dalam bahasa Ibrani berarti para pejuang atau prajurit-prajurit yang perkasa. Dalam konteks ini, ketenaran Nefilim secara militer harus dipahami secara negatif. Orang-orang ini terkenal karena eksploitasi mereka dalam peperangan dan kekerasan, ketika mereka menyebarkan teror kepada orang-orang di sekeliling mereka. Kekerasan yang dimulai ketika Kain membunuh Habel adiknya dan berlanjut dalam diri Lamekh keturunan Kain, sekarang telah mencapai proporsi yang bahkan lebih besar karena prajurit-prajurit Nefilim mengancam akan melakukan kekerasan di mana-mana. Seperti yang kita baca dalam ayat 5 berikut. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa setiap kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dengan pemunculan Nefilim ini, kecemaran umat manusia telah bertumbuh mencapai proporsi di mana dosa sepenuhnya mendominasi umat manusia. Sebagai akibatnya, kita membaca dalam ayat 6-7 bahwa, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah melihat bagaimana Nefilim meneror dunianya dan menetapkan bahwa sudah saatnya ia mengintervensi dengan penghancuran besar-besaran atas seluruh dunia. Syukurlah, Kejadian pasal 6 ayat 1-8 tidak diakhiri dengan kata-kata penghakiman. Sebaliknya, sesuai dengan pola-pola yang menaungi seluruh bagian sejarah purba ini, Musa menambahkan sebuah kata penutup berisi pengharapan di dalam ayat 8. Di situ kita membaca bahwa walaupun Allah telah menetapkan untuk membinasakan umat manusia karena pencemaran dosa, ada satu orang yang memberikan pengharapan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam beberapa kata ini, Musa menyelesaikan skenario mengenai ancaman dan pengharapan akan penyelamatan. Kebinasaan dari umat manusia yang penuh kekerasan dan berdosa melalui air bah sebenarnya akan menghasilkan suatu penyelamatan bagi generasi-generasi yang akan datang. Dari penyelidikan kita terhadap struktur sastra dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, kita melihat bahwa pasal-pasal kitab Kejadian ini berfokus pada dua hal utama.
yaitu pertama, pasal-pasal itu berfokus pada ancaman kekerasan dari mereka yang memberontak terhadap Allah di zaman Kain dan keturunannya. Kedua, pasal-pasal itu berfokus pada ancaman manusia berdosa di zaman anak-anak Allah dan Nephilim. Namun dalam kedua kasus itu, Musa mengindikasikan bahwa Allah akan membawa penyelamatan melalui seorang anak Set yang istimewa, yaitu seorang yang bernama Nuh. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.